Ya, masih membahas tentang motivasi ya, intrinsik, ekstrinsik. Kita masuk ke pembahasan. Terus caranya gimana nih? Antara lain ya, caranya menerapkan teori-teori motivasi ini gimana nih? Bagaimana menerapkan teori SDT supaya tiga hal ini terpenuhi di klub atau dalam melatih? Bagaimana memahami tentang motivasi ini, ekstrinsik ini, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, ya. Nah, ini adalah beberapa strategi ya, strategi untuk para pelatih bagaimana mendevelop, ya, bagaimana mengembangkan iklim yang motivasional dalam olahraga. Nah, ini adalah salah satu penerapan ketika seorang pelatih memahami teori self-determination teori itu tadi ya. Jadi kalau ada tiga kebutuhan terpenuhi, maka akan muncullah motivasi intrinsik, kesenangan untuk berlatih. Nah, yang pertama itu relatedness ya. Jadi setiap manusia itu punya kecenderungan alamiah itu untuk berhubungan dengan orang lain, untuk menjadi bagian dari kelompok. Aplikasinya, terapannya dalam latihan bagaimana? Desainlah sebuah aktivitas bersama-sama di luar latihan. Ya. Terus kemudian ketika ada siswa baru, ada atlet baru, buatlah dia merasa welcome gitu ya, merasa diterima. Terus kemudian buatlah situasi itu nyaman dan menyenangkan, ya. Dan fasilitasi semua orang itu saling mengenal, suruh saling berkenalan, atau suruh mereka memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan nama panggilannya masing-masing, ya, nama panggilannya akrab masing-masing. Jadi pastikan semua orang di dalam tim itu saling mengenal. Kemudian bisa juga dengan memberikan responsibility, memberikan tanggung jawab atau memberikan peran kepada mereka, ya. Jadi peran sebagai kapten, tanggung jawabmu adalah A B C D E F G gitu. Peran sebagai yang bertugas logistik. Dan bahkan juga sangat penting misalnya piket ya. Piket membawa peralatan, piket membersihkan lapangan, piket mempersiapkan perlengkapan ya. Jadi harus ada jadwal piket yang itu rata untuk semua orang di dalam tim. Tidak ada perkecualian ya. Kemudian yang terakhir ini biasanya kesalahan yang sering dilakukan pelatih ya adalah membanding-bandingkan antara satu atlet dengan atlet yang lain dan bersikap pilih kasih. Jadi punya pemain favorit, punya hanya mengutamakan, hanya memprioritaskan, hanya memberikan privilege gitu ya pada beberapa pemain atau satu pemain saja. Nah, sekali seorang pelatih melakukan itu, ya, dan itu maka akan membuat ini ya kebutuhan relatedness ini menjadi sedikit terganggu nih. Jadi kalau Anda sebagai pelatih bersikaplah adil, ya, jangan pilih kasih. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan otonomi. Nah, kebutuhan otonomi ini kan kebutuhan untuk seseorang itu memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri gitu. Nah, di sini ya, yang pertama adalah hargai keunikan atlet tersebut, keunikan kepribadiannya. Kalau dia emang orangnya rame, ya jangan disuruh menjadi pendiam, jangan, ya. Kalau dia memang orangnya rame, ya suruhlah dia mendengarkan pada saat ada instruksi. Di luar itu, silahkan dia biar menjadi dirinya sendiri. Nah, berikan ruang-ruang untuk itu kepada atlet. Kemudian appreciate and understand what they want. Jadi pahamilah apa yang mereka inginkan. Ya. Kalau itu olahraganya tim, give space. Jadi berikan suatu ruang di mana mereka bisa mengekspresikan dirinya sendiri. Dan apabila memungkinkan, berikanlah pilihan-pilihan gitu ya. Berikanlah alternatif-alternatif. Dan kemudian biarkan mereka memilih dari alternatif itu. Contoh dari hasil tes kamu nih, saya melihat kamu cocok di posisi A, posisi B, posisi C. Nah, di antara posisi A, B, C, kamu pilih yang mana?
Berikan mereka kemerdekaan untuk memilih. Saya ingin posisi B, coach. Oke, sekarang kamu posisi B ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebutuhan otonomi yang terpenuhi gitu ya. Ketika mereka kita berikan kebebasan memilih. Dan itu juga bisa berlaku pada diskusi tentang teknik, diskusi tentang peran, diskusi tentang bisa juga sesimpel dengan dia boleh memilih warna tali sepatu gitu ya. Atau dia boleh memilih seragam seperti apa selama itu tidak melanggar peraturan tentunya ya. Oke, nah apabila pelatih juga memberikan alternatif-alternatif mengenai karir gitu ya, karir masa depan, posisi, strategi gitu ya. Terus kemudian membiarkan atlet untuk memahaminya dan kemudian memilih sendiri apa yang dia inginkan, nah, itu artinya kebutuhan otonomi. Artinya di sini ya sebenarnya pelatih bisa melakukan itu dengan memfasilitasi banyak-banyak diskusi dengan atlet ya. Apa sih yang sebenarnya kalian inginkan gitu dan kemudian apa yang kalian harapkan dibicarakan bareng-bareng dan karena pelaku utama dalam olahraga adalah atlet ya biarkanlah mereka memilih sendiri. Atau kalau misalnya Anda memiliki aturan ya dari aturan ini manakah yang bisa diambil jalan tengah gitu ya. Manakah yang bisa ditemukan antara keinginan atlet dengan keinginan pelatih. Itu cara menumbuhkan iklim motivasional dari segi otonomi, dari segi pemenuhan kebutuhan otonomi. Nah, kebutuhan kompetensi. Nah, ini artinya di sini Anda memberikan kesempatan kepada atlet untuk membuktikan dirinya, untuk bermain dan meraih sesuatu, meraih prestasi, meraih podium, meraih apa yang menurut dia itu penting dan sangat dia inginkan gitu. Antara lain cara memenuhinya adalah berdiskusi mengenai kemampuan mereka, bisa sampai sejauh mana target-target yang dia bisa raih, bergantung pada kemampuannya gitu ya. Diskusilah tentang hal-hal yang bisa dia raih itu. Kemudian cobalah bantu mereka mengenali potensi dan bakatnya sendiri. Potensi dan kemampuannya. Itu bantu mereka mengenali hal itu. Kemudian berikan tantangan. Ya, dan tantangannya harus sesuai dengan kemampuannya. Berikan kesempatan untuk mereka bertanding ya sesuai dengan levelnya di mana dia bisa menunjukkan dirinya di situ. Kemudian berikan semacam apresiasi ya pada atlet yang menunjukkan progres itu gitu ya. Jadi tidak harus selalu mengacu pada hasil akhir ya, kalah menang. Tapi kalau dia progres yang tadinya nggak berani melakukan teknik A gitu ya, terus dia sudah mulai bisa dengan percaya diri melakukan teknik A, meskipun hasil akhirnya adalah kalah, ya nggak apa-apa. Tetap dievaluasi, tetap diapresiasi ya keberanian dia itu untuk mencoba teknik yang baru. Kemudian ketika Anda memberikan evaluasi, ya, berikanlah evaluasi berdasarkan progres, berdasarkan peningkatan kemampuannya. Jangan hanya berdasarkan hasil.